SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Ngeri, kini merapat dukung Prabowo, ternyata ada cerita masa lalu SBY yang pernah digebukin sampai bonyok oleh Prabowo saat dia kabri. Waduh, profesor ini jadi saksinya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kenapa? Tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo, harusnya lulus tahun 73, kenapa lulusnya tahun 74? Ini nggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter, kok nggak naik kelas gitu. Berarti ada yang lain kan? Yaitu tadi, gebukin SBY gitu. Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun dulu. Masih punya potensi bubar juga loh. Nah yang ketiga, koalisi jernih yang saya sebutkan itu justru dengan bergabungnya Demokrat ke Pak Prabowo memungkinkan untuk koalisinya Ganjar lebih solid gitu loh. Artinya mereka nggak terpecah isunya seperti yang mungkin sekarang dialami oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kalau misalnya Demokrat masuk ke koalisinya Pak Ganjar kan mereka agak kesulitan sedikit untuk mengubah apa yang juga menjadi jargon mereka, akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah oleh karena itu PDI, Perindo, kemudian Hanura dan P3 memang ini semua adalah partai yang ikut Pak Jokowi sebetulnya kan. Nggak ada partai yang keluar dari situ gitu. Kalau ditambah satu atau dua partai yang lain yang akan masuk juga sama sebetulnya kan. Partai-partai yang umumnya juga ikut dengan Pak Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai ini relatif koalisi jernih, yang ini koalisi eksperimen. Seminggu yang lalu ya, katanya ada di rapat kabinet, ada capres yang menampar wamen gitu kan. Ini di rapat kabinet, di tempat terhormat di mana pemerintah menempatkan orang-orang yang saya pikir intelektualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu, karena itu adalah manusia-manusia pilihan, harusnya seperti itu gitu. Kok negara ini jadi turun kelas gini gitu? Harusnya kan terjaga marwahnya gitu ya. Ini kalau kayak gitu kan seolah-olah negara ini kok makin mau diurusin preman gitu. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan peristiwa merapatnya pasukan besar Demokrat ke kubu koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Bahkan Pepo menyatakan turun gunung, entah untuk keberapa kalinya ya, dan bertekad memenangkan Prabowo. Mantap nggak tuh? Hahaha. Tapi, ada yang masih ingat nggak? Di Pilpres 2014 lalu, Partai Demokrat mendukung siapa? Jokowi kah atau Prabowo? Ternyata Demokrat tidak mendukung keduanya, baik Jokowi ataupun Prabowo saat itu. Demokrat menyatakan sikap netral, tidak akan bergabung secara formal ke kubu Jokowi ataupun kubu Prabowo. Menurut elit Demokrat kala itu, suara Demokrat akan diberikan kepada capres-cawapres yang memiliki platform, visi, dan solusi yang segaris dengan Demokrat. Demokrat tidak akan mendukung capres yang janjinya hampir dipastikan tidak akan bisa dilaksanakan. Padahal sebelumnya kala itu, kubu Prabowo sudah menawarkan koalisi melalui pertemuan Prabowo dan SBY pada 19 Mei 2014. Prabowo mengatakan yakin ajakan koalisinya akan diterima oleh Demokrat dan SBY. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero Wacik, saat itu mengatakan Demokrat tertarik dengan pidato Prabowo saat mendeklarasikan koalisi partai-partai pengusungnya yang isinya mengakui keberhasilan kepemimpinan SBY selama 10 tahun masa pemerintahannya. Ya kan lagi ada maunya. Prabowo dalam pidatonya juga berjanji akan melanjutkan program pemerintahan SBY yang dianggapnya berhasil. Selain itu, alasan lain yang membuat Demokrat sudah sewajarnya mendukung Prabowo adalah cawapres Prabowo saat itu, Hatta Rajasa, merupakan besan SBY. Anak SBY, Edi Baskoro, menikah dengan anak Hatta Rajasa, Alia Rajasa. Akan tetapi kenapa Partai Demokrat tetap saja memilih netral, padahal banyak alasan untuk mengusung Prabowo Hatta? Jawabannya adalah karena faktor perlakuan tidak baik Prabowo terhadap SBY saat keduanya sama-sama sekolah di Akabri atau Akmil saat ini. Emang apa sih yang pernah dilakukan oleh Prabowo terhadap SBY kala itu? Dengar-dengar, SBY digebukin oleh Prabowo sampai bonyok.
Cerita SBY digebukin oleh Prabowo diungkapkan mantan Ketua Tim Investigasi Gabungan Pencari Fakta TGPF Kerusuhan Mei 98, Profesor Dr. Hermawan Sulistyo. Video Hermawan yang belak-belakan mengungkap masa lalu SBY yang pernah menjadi korban kekerasan Prabowo tersebut sempat menghebohkan media sosial YouTube pada 2014 silam. Seperti apa sih ceritanya? Berikut transkrip lengkap dari pernyataan Hermawan tersebut. Pertanyaannya kenapa soal SBY ini tadi? Kenapa ke Jokowi enggak, ke Prabowo malu-malu? Anda tidak tahu bahwa SBY itu pernah dikebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Kenapa tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo? Harusnya lulus tahun 1973, kenapa lulusnya tahun 1974? Ini enggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter, kok enggak naik kelas? Berarti ada yang lain, yaitu tadi gebukin SBY. Jadi ada Prabowo, Ria Mirzad, Yudi, sama satu lagi 4 orang saya lupa, itu kabur ke Jakarta karena ada acaranya Tete. Lagi pacaran waktu itu, balik ke sana ketahuan, dihukum sama gubernurnya itu bapaknya Ani Yudhoyono, namanya Jenderal Sarwo Edi Wibowo, gubernur Akabrinya. Nah ketika mereka tahu kok ada yang tahu, satu-satunya yang tahu adalah SBY karena dia diajak nggak mau. Akhirnya Senin habis dimarahin, hari Minggu ketangkep. Senin dimarahin, Senin malamnya mereka tanya-tanya sampai bonyok-bonyok. Ini background kenapa nggak mungkin SBY ke sana meskipun kemudian besannya di sana. Akhirnya dia dukung tapi nggak terang-terangan. Ini masalah gengsi. Dulu dikebukin kok sekarang dukung. Nah, sudah jelaskan kenapa Partai Demokrat ogah-ogahan mendukung Prabowo kala itu? Walaupun SBY sering bertemu dengan Prabowo. Karena faktor ego SBY. Malu dong, masa mantan presiden 2 periode harus mendukung capres yang pernah menggebuki dirinya sampai bonyok. Dan sungguh-sungguh plot twist di Pilpres 2024 ini, Pepo malah nyata-nyata mendukung Prabowo. Analisa amatir saya sih ini gegara faktor AHY yang gak laku-laku. Jadi sebagai orang tua, Pepo merasa perlu turun gunung untuk berdiri di depan sang pangeran, menekan egonya dan fisiknya yang pernah begitu sakit karena di titik-titik-titik sama Om Wowo. Who knows? Kasian sih menurut saya. Sabar ya Pepo. Jadi jangankan rakyat Indonesia, gebukin SBY saja Prabowo berani. Keri. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di laman siwak.com. Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah
sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan dua baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini. Pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?